Halo Tribuners, kita akan masuki sesi 3 atau sesi terakhir daripada perbincangan kita pada hari ini. Dan saat ini saya Aswin Lumintang masih bersama dengan Yayasan Pendidikan Lokon Tomohon. Dan saat ini ada ketambahan tamu ya dari ini Pak Fido Rondanuwo, Eskom, selaku Kepala Admission, Humas dan Marketing Yayasan Pendidikan Lokon Tomohon. Halo Pak Aswin, halo Tribuners, salam sehat. Jadi di sesi ini kita akan memperkenalkan atau Pak Fido nantinya akan memperkenalkan akan keberadaan daripada Yayasan Pendidikan Lokon. Jadi kalau tadi kita sudah berbincang-bincang soal bagaimana pendidikan di tingkat SMA maupun di tingkat SMP ya, dengan keadaan saat ini atau di saat pandemi, bagaimana SMA Lokon maupun SMP Lokon tetap memelihara atau keunggulannya, berinovasi dalam kegiatan belajar mengajar sehingga siswa-siswanya tetap terjaga, artinya kualitas kegiatan belajar mengajarnya tetap terjaga. Dan saat ini di sesi saat ini sekali lagi saya akan berbincang dengan Pak Fido, kira-kira apa yang menjadi keunggulan, yang bukan keunggulan dari sisi fasilitas ya, apa-apa saja yang ada. Kan ada tentu ini sekolah secara garis besar ada katanya ada gedung yang luar biasa besar, kemudian bertingkat, kemudian dengan areal yang luas ya, areal yang cukup luas, kemudian dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Nah, kira-kira Pak Fido apa-apa saja yang fasilitas itu, dan sambil Pak Fido menjelaskan nanti akan kita akan Tribuners bisa akan melihat secara langsung juga. Baik Pak Aswin, jadi untuk di Losnito atau kepanjangannya Lokon Santo Nikolos Tomohon itu berdiri di atas lahan seluas lebih dari 20 hektar Ya. dengan fasilitas yang lengkap untuk mendukung pembinaan karakter di asrama maupun pendidikan akademik di sekolah. Seperti yang Tribuners lihat di video, ini adalah gedung SMP. Jadi ruangan SMP dan SMA itu memiliki beberapa kelas, dan di kelasnya juga sudah dilengkapi dengan teknologi yang canggih untuk pembelajaran. Tentunya karena lokasi kita di kaki Gunung Lokon, otomatis udaranya sejuk dingin. Iya. Jadi memang tidak pakai AC Pak Aswin dan Iya. Tribuners. AC alam ya. AC alam betul, alam. karena sudah sejuk. Lebih sehat. Betul, termasuk di asramanya. Seperti yang bisa dilihat di video juga, ini adalah asrama, dining room, semua tidak ada AC karena memang udaranya sejuk. Dengan begitu proses pendidikan itu bisa berjalan dengan sangat baik. Nah, di SMP SMA Lokon atau kita sebut juga dengan Losnito, itu untuk diketahui Pak Aswin dan Tribuners, kita ketambahan satu fasilitas baru. Jadi saat pandemi seperti ini, kita tidak pernah melakukan downgrade, kita tidak mengurangi fasilitas atau bahkan mengurangi pelayanan, kita justru menambah. Bisa dilihat nanti di video juga ada dan juga di foto, kita ketambahan satu fasilitas, yaitu fasilitas jogging track atau tempat tempat jogging, tempat lari itu sepanjang 400 meter. Wow. Nah, di jogging track itu di tengahnya itu akan dibangun lapangan sepak bola berukuran internasional. Dengan begitu jogging track ini adalah yang pertama. Kalau untuk lapangan bola sendiri Pak Aswin itu sudah yang kedua. Yang Jadi kedua ada ya. dua lapangan sepak bola di Losnito. Lalu ada juga lapangan basket. Lapangan basket itu ada 4 Pak Aswin. Lapangan basket itu ada 3 yang outdoor dan juga ada 1 yang indoor. Nah, yang indoor itu ada di indoor sport hall, itu ada lapangan volley, lapangan bulu tangkis, dan juga lapangan basket. Dan di Losnito sendiri, kita juga baru saja di tahun lalu itu kita memecahkan rekor Pak Aswin. Jadi rekornya adalah di bidang kompetisi basket, olahraga basket ya. Tepatnya di kompetisi paling bergengsi, yaitu DBL. DBL ya. Ya, nah di DBL itu kita meraih champion untuk putra dan putri. Jadi istilahnya kawin gelar. Kawin gelar ya. Lalu bukan cuma di situ saja, tapi juga champion di 3x3, 3-on-3, putra putri. Kita juga rebut. Lalu MVP juga dari SMA Lokon. Seperti itu. Nah, untuk menunjang itu tentunya kita juga mendatangkan pelatih yang berkualitas.
Jadi pelatih kita dari melatih juga untuk PON Papua ya, Pak PON Stefan? Papua ya, Ya. 2020. Ditunda 2020. Itu ya betul. Nah itu juga pelatihnya adalah melatih di tim kita juga. Selain itu untuk fasilitas sendiri, nanti mungkin bisa diperlihatkan ya yang outdoor. Ya ini adalah asramanya. Asramanya itu memang kalau semasa pandemi seperti ini masih belum dibuka ya, kecuali yang memang seperti dijelaskan Pak Stefanus tadi, mereka memang tinggal di dalam. Ini adalah sport hall-nya, ini adalah Wisma. Jadi kalau ada orang tua dari jauh mau datang, bisa datang menginap Nginap ya. di Wisma, betul. Dan bisa dilihat ya, Tribuners dan Pak Aswin, Ya. itu lingkungannya asri sekali, Iya, hijau. iya. Jadi betul-betul sangat menunjang untuk proses pembelajaran. Kalau tadi lewat ada ruang kaca Pak, itu ruang belajar. Ruang belajar. Ya, jadi asramanya itu dipisah ya Pak Aswin, bahaya Iya. kalau digabung toh. Jadi putra sendiri, putri Putri sendiri. sendiri, betul, Iya betul. betul. Nah ini adalah perpustakaan atau disebut juga student center. Student center itu di dalamnya ada perpustakaan, ada studio, ada juga admission penerimaan siswa baru dan lain-lain. Jadi Pak, kalau ini hobinya fotografi, videografi, suka Ada bikin juga ya, konten. ada fasilitasnya. ya. Betul. Selain outdoornya itu yang menunjang untuk pembuatan konten, juga kita lagi membangun satu studio Pak. Satu studio itu tujuannya untuk mendukung pembelajaran online. Nah ini adalah jogging tracknya. Jadi jogging track sepanjang 400 meter, Pak 400 Aswin dan meter, ya. Tribuners, itu ya kita berharap pandemi ini segera berakhir ya Berakhir, Pak ya, Aswin. betul. Sehingga kita semua bisa kembali berkegiatan, berolahraga dan lain-lain. Bahkan seluruh siswa juga bisa merasakan semua fasilitas yang ada di dalam. Nah tentunya memang semua fasilitas di dalam itu khusus dinikmati oleh staf, guru, karyawan, terutama para siswa. Para siswa. Ya. Ini di luasnya berapa? Berapa hektar keseluruhan Yayasan Lokon ini yang kita sudah lihat tadi? Ya, luasnya itu lebih dari mungkin sekitar 24 hektar ya, Pak Stefan. 24 Sekitar hektar. 24 hektar, ya. Dan terletak di termasuk pusat kota juga ya, Tomohon ya. Ya, di Kakaskasen 2. Kakaskasen. Ya, dan kebetulan memang tempatnya itu agak masuk ke dalam. Iya. Tujuannya adalah biar tidak bising dengan keadaan kota, Kendaraan. dengan kendaraan lewat, lalu lalang dan lain sebagainya. Jadi emang agak masuk ke dalam di Kakaskasen 2 di Tomohon, betul-betul di kaki Gunung Lokon. Ini proses penerimaan siswanya masih berlangsung atau gimana? Ya, nah sekarang kita sudah buka untuk pendaftaran tahun ajaran baru. Ajaran. Nanti Tribuners apabila ada yang ingin mendaftar atau mungkin orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya, Baik SMP maupun SMA baik ya. SMP maupun SMA betul, itu bisa daftar mulai tanggal 14 September. Nanti kita akan adakan tes masuk pertama itu tanggal 24 Oktober. Iya, nah untuk daftarnya itu selama ini kan datang ke kampus, Iya. bikin isi formulir dan lain-lain. Namun karena pandemi seperti ini, tentunya semua dilakukan secara online. Online, ya. Jadi mereka bisa daftar via website itu di www.losnito.com atau bisa juga via aplikasi WhatsApp. Nah, jadi tidak susah. Daftarnya online, tes masuknya juga online. Karena kita kerjasama dengan Microsoft. Microsoft ya. Otomatis semua itu menggunakan Microsoft Forms. dan lain-lain. Ini penerimaannya apa hanya di Sulawesi Utara atau sudah bisa di seluruh Indonesia atau bagaimana? Ya, Nah, Pak karena Aswin. ini kan sekolah unggulan ya. Ya, betul. Jadi begini Pak Aswin dan Tribuners, untuk pendaftaran ini kita buka untuk seluruh siswa yang ada di Indonesia Indonesia ya. yang ingin mengenyam merasakan pendidikan berkualitas di SMP dan SMA Lokon bisa mendaftar. Tentunya kita menerima pendaftaran untuk siswa baru, jadi mereka yang mau masuk kelas 7 SMP atau kelas 10 SMA atau juga siswa pindahan. Bisa ya siswa Bisa, pindahan. ya betul. Jadi mungkin ada yang ingin pindah, ingin merasakan kualitas pendidikan di SMP SMA Lokon, bisa juga dari sekolah yang sebelumnya. Ada kuota enggak ini misalnya ada target misalnya untuk SMP ke targetnya siswa yang masuk sekian atau Ya, jadi untuk kuota memang ada Pak Aswin. Iya. Kita tidak menerima sekitar berapa banyak orang Iya, seperti itu. betul, Tapi betul. memang untuk SMP dan SMA itu sama, yaitu masing-masing 120 siswa. ya. Jadi otomatis itu untuk tahun ajaran berikut. Tahun Pak. ajaran tahun berikut. ajaran 2021-2022. Ya, jadi akan bersekolah kalau sesuai jadwal itu di bulan Juli. Seperti itu. Nah, untuk
Syarat-syarat mungkin, kalau Iya. ada syarat-syarat atau gimana? Baik, boleh sekali. Untuk syarat-syaratnya itu tentunya yang pasti adalah lulus sekolah sebelumnya. Sekolah sebelumnya, ya. Itu ya. mesti. Harus. Toh? Nah, jadi dia harus ada surat keterangan lulus, lalu ada KTP orang tua, kartu keluarga orang tua, rapor, dan juga pas foto. Itu saja. Selanjutnya nanti dari asrama pasti akan meminta lagi berkas-berkas lain seperti misalnya kartu BPJS. Kenapa? Karena kalau misalnya anak sudah masuk di asrama, Ya, ya. otomatis pamong atau pembina asrama itu mereka adalah orang tua dari siswa itu. Jadi misalnya siswa itu tidak minta-minta kemudian terus dia sakit, otomatis dari asrama lah yang akan bawa ke rumah sakit dan seterusnya. Jadi betul-betul penanganannya full concern untuk si siswa tersebut. Kalau biaya pendidikannya bagaimana? Nah, kalau untuk biaya, memang untuk biaya di SMP SMA Lokon itu ada 3, Pak. Iya. Kita sebut dengan biaya hidup dan biaya pendidikan, atau gampangnya SPP ya. SPP, Itu yang dibayarkan per bulan. Lalu biaya yang kedua itu ada biaya pembangunan, dan biaya ketiga ada biaya seragam perlengkapan. Itu dibayarkan cuma 1 kali saja. Sekali. Jadi kalau di SMP SMA Lokon itu tidak ada istilahnya biaya tersembunyi, biaya lain-lain. Jadi dia dibayar per tahun aja 1 kali semua ya? Atau Ya, gimana? untuk yang pembangunan dan seragam perlengkapan 1 kali bayar, itu sudah untuk 3 tahun masa pendidikan. Kalau yang per bulan yang SPP tadi. Dan kalau misalnya di beberapa sekolah lain mungkin ada biaya buku, ada biaya ulangan, biaya lain-lain. Di kita tidak ada. Di kita cuma biaya itu saja. Jadi biaya seragam perlengkapan itu sudah mencakup, dia punya seragam, buku cetak, buku tulis juga ya, Pak Iya. Stefanus. Ya, jadi sudah mencakup semua. Saya tambahkan Pak Aswin, Ya, Tribuners. ya. Jadi kalau di Lokon itu, seperti yang Pak Aswin tanyakan soal biaya sekolah itu hanya bayar per bulan untuk biaya sekolah dan biaya tinggal di asrama. Lalu kalau ada kegiatan-kegiatan Tribuners, misalnya ingin ikut lomba, kegiatan di mana saja yang mewakili sekolah, itu siswa sudah tidak keluar biaya lagi, Pak Aswin. Dibiayai Itu oleh semua dibiayai oleh sekolah. ya. Jadi misalnya kalau kita pemusatan latihan dalam rangka kompetisi sains nasional atau yang dulu dikenal OSN, kami biasa mengirim ke Jakarta, ke Bandung siswa-siswa kita. Itu yang tanggung sekolah, Ya, dan sekolah, yayasan, bukan siswa lagi. Sudah menjadi tanggung jawab sekolah dan yayasan. Jadi Ada kalau beasiswa enggak? ada, jadi bagi siswa-siswa yang punya kemampuan Perempuan, ya. intelektual tetapi ekonominya kurang mampu, itu ada juga subsidi silang dari yayasan. Jadi Tribuners yang ingin sekolah di Lokon silakan datang saja ketemu Pak Fido untuk cari tahu informasinya. Begitu ya Pak Fido. Boleh sekali, Iya. betul sekali. Pak Fido, tadi kan sudah dijelaskan soal fasilitas penunjang ya, di luar fasilitas penunjang olahraga, kegiatan-kegiatan ekstra lah ya, Iya. kegiatan ekstrakurikuler daripada siswa. Boleh enggak di Tribuners mungkin ingin tahu sekilas mengenai beberapa prestasi 5 atau 10 tahun terakhir di luar yang sudah disebutkan tadi ya. Oh, oke. Ya, sehingga Tribuners juga akan tahu kira-kira prestasi daripada Yayasan Lok Pendidikan ini baik SMA maupun SMP. Silakan. Baik, Pak Aswin, kalau prestasi mungkin memang lebih pas kalau kepala sekolahnya langsung. Oh, Oh, oke, oke. Kepala silakan. sekolah yang turun tangan. Siap. Siap. Iya. Oke, jadi Tribuners, selain yang saya sudah sampaikan tadi yang prestasi terupdate hari ini bahwa ada 2 siswa yang tembus kompetisi sains nasional, tetapi saya informasikan bahwa SMA Lokon itu pernah membawa nama Indonesia, nama Sulawesi Utara itu ke jenjang tingkat dunia pada tahun 2010, di mana salah seorang siswa kami yang namanya Christian Emor berhasil meraih medali emas Olimpiade Dunia Fisika di Zagreb, Kroasia. Itu luar biasa. Itu prestasi luar biasa yang kami sangat banggakan karena sangat sulit meraih medali emas Medali emas, Olimpiade ya. Sains tingkat dunia, Pak Aswin dan Tribuners. Hanya orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, gurunya punya kemampuan luar biasa, dan sekolahnya punya kemampuan luar biasa. Itu adalah SMA Lokon Santo Nikolaus Tomohon. Lalu ada kegiatan-kegiatan lain juga yang berhasil meraih prestasi, misalnya marching band. Kita pernah juara di
Festival Marching Band di Bandung. Iya. Lalu yang fenomenal kalau olahraga yang lagi tren anak muda sekarang basket, we are Menginginkan gelar ya. ya we are the best in North Sulawesi Utara untuk basket putra ya. Demikian ya. dan banyak prestasi lainnya yang saya kira kalau Anda ingin lihat Tribuners silakan mampir ke kampus kami. Ini mungkin di terakhir mungkin ada harapan-harapan ya dari harapan atau saran atau imbauan ke Tribuners kira-kira untuk bagaimana untuk mendaftar atau melihat-lihat di situasi di pendidikan Lokon, Yayasan Pendidikan Lokon. Ya, Pak baik Guido. Pak Aswin dan Tribuners, untuk pendaftaran memang nanti bisa dengan kami karena kami memang di bagian admission, itu khusus penerimaan siswa baru. Nanti bisa juga cek di Instagram kami, cek di YouTube channel kami, atau bahkan ke website kami, itu semua lengkap. Bisa juga hubungi ke saya langsung, kalau mau ke sekolah juga sebetulnya kami belum sarankan karena Iya, masih iya. pandemi. Jadi bisa via WhatsApp atau via telepon itu bisa dengan saya langsung. Nah, untuk tambahan sedikit ini Pak Aswin. Iya, iya. Jadi kalau orang tua mungkin seperti dari Pak Stefanus bilang, ada mungkin beberapa orang tua atau calon siswa yang belum tahu mengenai SMP SMA Lokon. Mereka pasti, apalagi orang tua kan pasti khawatir mau istilahnya lepas anaknya di asrama. Tinggal di asrama biasa dengan orang tua bagaimana, nanti dia bagaimana makannya, seperti itu. Otomatis kalau sekarang kita belum bisa bicara buka asrama karena kan masih pandemi. Tapi kan harapan kita tentu pandemi ini segera berakhir sehingga tahun ajaran baru kami sangat berharap bisa sudah pembelajaran tatap muka, bisa di asrama seperti itu. Nah, orang tua itu biasa khawatir dengan kesehatan anak. Bagaimana mereka kalau tinggal di asrama, kesehatannya bagaimana? Nah, itu tidak usah khawatir, Pak Asim dan Tribuners. Di Losnito itu ada kliniknya dan juga ada dokternya juga yang standby 24 jam di dalam kampus Losnito. Jadi penanganan atau ada dalam keadaan darurat itu selalu ada yang standby. Selain itu, misalnya tinggal di asrama, kalau tinggal di rumah kan Pak Aswin, anak-anak enak ya, makan pagi, orang tua sudah sediakan, Ya, betul. pulang sekolah semua sudah tersedia. Kalau di asrama bagaimana? Nah, kalau di asrama, Tribuners, itu makan pasti dapat 3 kali, pagi, siang, malam. Lagi istirahat di sekolah, break, itu dapat juga snack, jadi snack 2 kali. Jadi bisa dibilang kalau di Losnito itu makan sampai 5 kali sehari. Makan pagi, siang, malam, tambah snack 2 kali. Lalu kalau anak-anak mungkin di rumah juga terbiasa setelah pulang sekolah mereka lepas seragam, lepas baju, nanti ada pembantu atau orang tua yang cuci. Kalau di asrama bagaimana? Nah, kalau di asrama itu ada kita fasilitas laundry. Otomatis mereka tinggal masukkan saja ke laundry, mereka terima bersih. Bahkan masukkan ke laundry pun bukan 1 minggu 1 kali Pak Aswin. Masukannya itu 3 kali dalam 1 minggu. Ya, jadi untuk putra putri bisa masukkan 3 kali dalam 1 minggu. Dan Seperti tidak kena charge lagi. Tidak dibayar lagi. Tidak ya? dibayar Tidak. lagi, sudah include pada biaya sekolah dan biaya asrama itu. Betul. Nah, untuk biayanya Pak Aswin dan Tribuners itu bisa dicek nanti di website. Di website kita ada di www.losnito.com, itu sudah ada rincian harganya semua. Internetnya gratis bagi siswa. Laundry gratis, makan gratis, internet gratis. Gratis. Nah, makan tadi Pak Aswin kalau 5 kali masih kurang ada kantin ya Pak Stefan? Iya. Ada kantin, Ada masih kantin. boleh makan lagi. Cuma Lalu kantin yang bayar sendiri. Pak Aswin, Tribuners, yang hobi olahraga, kami sangat concern bukan saja untuk akademik, tapi Pak Ronald selalu mengatakan jangan orangnya pinter tapi kesehatannya Ya, betul. lemah. Makanya kami siswanya kalau dia reguler, Ya. tidak ada pandemi, bangunnya 4-4-5, Pak Aswin. Tribuners, 4-4-5 di Tomohon di bawah kaki Gunung Lokon itu dingin. Sehingga dimulai dengan yang namanya morning sport, olahraga dulu, Supaya- biar panas, lalu mandi. Kenapa olahraga? Supaya kita imun tubuh kita tetap kuat. Betul. Begitu. Ini masih ada waktu ya, jadi kita bincang sendiri. Ada enggak Pak Stefanus ya selaku kepala sekolah ini kan anak SMA ini masa remaja tentu masih penuh dengan ini ya mencari jati diri, kemudian tentu dia 300 orang, 200 orang tidak akan sama ya. Ada enggak anak pengalaman ya untuk bagi ke Tribuners, ada pengalaman misalnya anak-anak yang agak nakal atau agak bandel sedikit ya untuk hal-hal misalnya pembentukan karakter diri, dan bagaimana kira-kira mengatasi anak-anak yang misalnya perilakunya lain dengan teman-teman yang umumnya, misalnya
dia orang nada bilang, oh DP nakal ini Talebi DP nakal atau gimana, atau dia pendiam justru, nggak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Ada yang mungkin dari teknik untuk mengajar ya, bagaimana? Oke, terima kasih Pak Aswin. Jadi lembaga pendidikan itu dinamikanya bukan kita hanya menerima siswa yang baik-baik saja, siswa yang sudah cerdas, tapi kita menerima semua latar belakang siswa. Itu keunggulan Lokon, dari mana-mana saja anak-anak kita, dari Papua ada, dari Jawa ada, dari Kalimantan ada. Artinya pendidikan sebelumnya berbeda ya? Ya, dari Sumatera ada. Itu latar belakang mereka berbeda. Kami menyebut istilahnya mini Indonesia, karena berbagai latar belakang. Selain latar belakang suku, agama, latar belakang juga ekonomi, latar belakang kebiasaan. Sehingga memang sekolah berasrama itu perhatiannya dibandingkan dengan sekolah reguler yang tidak berasrama luar biasa complicatednya. Jadi apa yang dikatakan Pak Aswin bahwa apakah ada siswa bermasalah? Oh ya pasti. Namanya sebuah sivitas akademik itu pasti ada yang baik, ada yang kurang baik, dan ada. Nah, ini adalah challenge kami, challenge di Lokon, baik sebagai guru maupun pamong di asrama. Sehingga saya katakan tadi, untuk memantau perkembangan anak satu persatu itu, maka kami melaksanakan yang namanya pembimbing akademik. Saya sendiri ada 12 siswa bimbingan saya, dan saya pantau per hari Pak Aswin. Itu pagi mau apel pagi jam 6.45, itu saya berbaris dengan anak-anak PA saya, bukan per kelas. Tujuannya apa? Supaya membangun relationship, hubungan yang baik dengan siswa. Supaya apa? Saya juga setiap pagi kalau ketemu siswa-siswa akan menyapa bagaimana pembelajaran kemarin, ada masalah apa. Jadi sangat membuka keterbukaan dan komunikasi yang lancar. Begitu juga di asrama. Di asrama ada yang namanya pembimbing karakter. Atau pembina karakter. Mereka akan memantau siswa satu persatu bimbingannya untuk mengetahui sejauh mana persoalan-persoalan siswa. Jadi kalau ada siswa yang nakal, yang dalam tanda petik belum sesuai dengan rules yang ada di sekolah, baik di sekolah maupun asrama, kita ada jenjang pembinaannya. Mulai dari guru yang mengajar misalnya kalau dia di kelas, lalu ada yang namanya guru PA, lalu kalau di asrama ada yang namanya pembina karakter, itu akan cepat merespons. Dan terus terang, yang kami lakukan, kekuatan yang ada adalah komunikasi dengan orang tua. Setiap ada peristiwa dengan anak di sekolah maupun asrama, itu kita tidak tutupi. Tapi kita membangun suasana yang kondusif dengan orang tua, supaya orang tua pun tahu anaknya. Jangan nanti sudah mau naik kelas divonis. Bapak Ibu, anak Bapak Ibu misalnya tidak naik kelas karena bermasalah. Tidak. Kami itu dari awal saja dia bermasalah misalnya, langsung kami lakukan komunikasi dengan orang tua supaya secara bersama-sama, bukan saja hanya tugas sekolah dan asrama, tapi menjadi tugas bersama dengan orang tua untuk membantu anak-anak kita menjadi orang yang lebih baik. Anak bermasalah itu saya kira menjadi tantangan dan menjadi dinamika pendidikan kita. Kalau anaknya sudah bagus-bagus semua, jadi ini situasi yang kami alami juga. Jadi ya, menambahkan sedikit juga Pak Aswin, bahwa di Losnito itu kan kalau di sekolah itu ada terima raport penilaian mengenai bagaimana pencapaian dia dalam bidang akademik. Nah, karena kita sekolah berasrama, di asrama pun ada raportnya. Jadi tiap siswa itu ada catatannya, dalam artian, oh si A ini rajin bangun pagi, oh yang si B ini dia pernah satu hari nggak lipat selimutnya waktu mau ke sekolah. Jadi tertulis semua. Di record. Personal record anak memang ada. Iya, dan itu semua disampaikan ke orang tua. Jadi orang tua juga tahu perkembangan anaknya, kan karena waktu masuk asrama itu pasti ditanyai ke orang tua harapannya anaknya seperti apa. Nah, itu yang kita coba penuhi. Dan seperti yang tadi Pak Stefanus katakan, kita rasa bukan cuma di Losnito tapi di semua sekolah juga itu jadi dinamika yang berbeda-beda di tiap sekolah tantangannya. Tapi kompleksitasnya Pak Aswin dan Tribuners
masih di sekolah berasrama. Iya, betul. Karena kalau sekolah reguler yang tidak berasrama, sekolah hanya mendampingi anak dari jam 7 sampai jam 1. Tapi kalau kami di Lokon dari jam 7 pagi sampai jam 7 besok paginya. Jadi 1 kali 24 jam menjadi tanggung jawab sekolah dan asrama. Jadi bagaimana Pak Aswin membayangkan kompleksitas penanganan anak. Dan kami terus terang sudah teruji selama ini anak-anak lulusan kami ketika mereka sekolah di luar negeri, sekolah di Jawa atau di universitas mana, mereka sudah terbiasa dengan yang namanya mandiri dan mampu mengatur waktunya sendiri. Mungkin di sekolah dulu di Lokon mereka sering melanggar aturan, biasa anak-anak muda, tetapi begitu mereka kuliah, sebagaimana kesaksian lulusan-lulusan kami, wah mereka akhirnya ingat akan rules atau SOP yang ada di Lokon dan mereka terapkan ketika mereka kuliah. Dan orang tua pada umumnya sudah tidak khawatir lagi kalau anak sekolah luar negeri, sekolah di luar Sulawesi Utara. Karena apa? Sudah 3 tahun orang tua terpisah, tinggal di asrama. Jadi sudah terbiasa. Demikian itu salah satu keunggulan Pak Aswin dengan sekolah berasrama. Tribuners, kita sebenarnya masih ada keinginan ya untuk berbincang-bincang dan mendengarkan berbagai hal tentang Yayasan Pendidikan Lokon Tomohon. Namun waktu juga lah ya yang membuat kita terbatas dan harus mengakhiri akan perbincangan kita pada saat ini. Dan saya Aswin Lumintang mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dari Yayasan Pendidikan Lokon ya, dari Yayasan Pendidikan Lokon Tomohon, Bapak Stefanus Poluan selaku Kepala SMA Lokon Santo Nikolas Tomohon, kemudian Pak Martinus Senduk selaku Kepala SMP Lokon Nikolas Tomohon, dan kepada Pak Fido juga, Pak Fido Rodono selaku Kepala Admission Humas Marketing Yayasan Pendidikan Lokon Tomohon. Dan mungkin nanti kita akan berbincang-bincang ya lagi pada nanti pada tema yang lain. Dan Tribuners tetap saksikan terus akan Tribun Bakudapa setiap hari sore jam 3 di Tribun Official ya, YouTube, kemudian di fanpage Tribun Nado. Terima kasih.